Sekarang kita akan lanjutkan membuat link listnya. Namun sebelumnya Anda harus menguasai dulu pembuatan node sama menguasai OOP juga. Nah, di sini yang kemarin kita buat, saya ubah sedikit namanya. Yang tadinya keluarkan node, saya ganti menjadi next node. Mungkin namanya lebih cocok ini, supaya lebih gampang dipikirkannya. Lalu kita akan membuat link listnya yang seperti ini sudah saya buatkan. Karena kalau saya buatkan langsung di video ini cukup lama, apalagi saya belum menjelaskan. Saya buatkan langsung dan saya akan jelaskan satu persatu fungsinya. Jadi pertama seperti biasa kita buatkan kelas link list, ada konstruktornya, lalu ada dua variabel di sini. Yang pertama ada long jumlah atau menandakan jumlah node yang ada di link list. Kita coba buat node data ya, sebagai yang pertama. Ini ada fungsi pengambil jumlah walaupun tidak dipakai di program ini. Lalu ada fitur yang namanya tambah. Jadi tambah ini akan menambahkan dari belakang. Jadi misalkan ada 1, 2, ditambahkan angka lagi misalkan 6, jadinya 6 di belakang seperti ini. Nah, cara kerjanya cukup mudah. Pertama akan dicek apakah datanya 0. Kalau 0 berarti dia belum ada sama sekali data, maka akan langsung dibuatkan. Misalkan kita menambahkan angka 3, maka langsung dibuat angka 3 seperti ini. Nah, misalkan kita mau menambahkan lagi angka 6, maka dia akan masuk ke else-nya, karena data sudah ada. Di else ini kita akan menyalin not x sama dengan data. Ini apa artinya? Jadi perlu diingat kalau sudah menggunakan objek seperti ini, not x sama dengan data bukan berarti isinya data kita taruh di variabel x, tetapi alamat tempat isinya data ini kita taruh di not x. Jadi jika kita mengubah not x ini, maka kita otomatis mengubah datanya. Nah, tujuannya apa? Supaya data ini nggak berubah posisinya, jadi data akan selalu ada di awal. Jadi misalkan tadi kita tambah angka 6, maka dia masuk ke else, disalin dulu not x-nya, lalu ada perulangan, dicek di sini apakah di samping 3 ini kosong atau tidak. Jika dia tidak kosong, maka pindah ke sebelahnya. Dalam kasus ini dia kosong, jadi langsung keluar perulangan, masuk ke sini, tinggal dibuatkan. Jadi langsung ditulis ini 6. Nah, misalkan kita tambah lagi angka misalkan 7. Ini di if-nya lewat, kalau tidak 0, else-nya seperti tadi dibuatkan dulu disalin, lalu di sini kita akan lihat lebih lanjut. Di perulangannya pertama, apakah di samping 3 ini 0? Tidak, maka next node, jadi pindah ke sebelahnya, ke 6. Lalu dicek lagi, apakah di samping 6 ini kosong? Ya, kosong, maka dia ke bawahnya. Dibuatkan lagi tadi 7. Nah, kurang lebih seperti itu kegunaan fungsi tambah. Selanjutnya ada fungsi tambah di tengah. Ini kurang lebih sama, cuma perbedaannya di perulangannya. Perulangan ini kan tidak diketahui jumlahnya. Kalau ini bisa juga dibuat diketahui sebenarnya dengan variabel jumlah ini. Lalu kalau di sini kita misalkan ada 1, 2, 3. Kita ingin menambahkan angka 6 setelah angka 2. Setelah urutan kedua 1, 2, ini tambah 6, maka kita gunakan fungsi ini. Yang pertama dicek adalah apakah inputnya sudah benar. Jadi kan nggak mungkin kalau kita ingin nambahkan sesuatu yang sebelum data ke 0, kan nggak mungkin. Kita buat tulisan seperti ini, masukkan input yang benar. Selanjutnya kita cek juga apakah P sama dengan jumlah itu berarti data terakhir. Jadi kalau P yang masukkan setelah data terakhir, itu kan sama saja seperti fungsi yang sebelumnya. Kita tinggal panggil fungsi tambah N, dibawa ke sini. Nah, selanjutnya jika sudah benar inputannya, maka dia akan masuk ke sini. Ini sama seperti ini, disalin Y sama dengan data, lalu yang mau ditambahkan kita buatkan dulu node-nya seperti ini. Ada Z yang nanti kita lihat gunanya apa. Lalu masuk ke perulangan. Jadi perulangannya mirip sama yang di atas. Untuk lanjut sampai ketemu aja. Jadi karena kita misalkan ingin masukkan angka 8 setelah urutan data kedua, jadi perulangannya satu kali. Jadi pertama di sini 1, ya lewat next node, sampai kedua,
keluar perulangan, lalu di sini, nah Z di sini akan menyimpan Y next node, berarti tadi Y-nya sampai di angka 2, berarti Z akan menyimpan angka 6 sampai ke belakang sampai habis. Setelah itu kita lihat Y ganti node X, maka pas setelah 2 diganti ke angka berikutnya yaitu X yang mau ditambahkan, jadi anggap hilang dulu, jadi 8 seperti ini. Selanjutnya X ganti node Y, maka X itu tadi 8, dilihat di sini node X sama dengan node N inputnya, maka 8 sama dengan Z. Z tadi apa yang kita simpan, angka 6 sama 3 tadi, jadi akan jadinya 6. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi lihat yang sebenarnya kurang lebih sama seperti yang di atas, jadi yang menggunakan perulangan, lalu diambil isi node-nya, lalu kita ke node sebelahnya, ulang terus sampai habis. Selanjutnya ada fungsi hapus. Hapus juga sebenarnya sama seperti tambah, jadi kita terus next 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 sampai ketemu yang paling belakang, lalu akan dihapus, diganti dengan nol. Nah, ingat juga nih, jumlahnya dikurangi setiap menghapus dan ditambah setiap melakukan tambah tengah ataupun tambah biasa. Ini hapus tengah juga sama persis seperti tambah tengah, cuma bedanya dia menghapus saja. Ini diabaikan, ini nggak dipakai. Selanjutnya ada, kita buatkan namanya menu link list, jadi kita buat tampilannya walaupun secara pakai command line. Saya buatkan seperti ini, ada menu-menunya untuk memanggil menu tadi. Di sini kita import Java Util untuk scannernya, jadi bisa minta input, lalu dibuatkan dulu objek scannernya. Integer A gunanya untuk memilih menu, integer MSK ini maksud saya masuk, ini untuk memasukkan angka, misalkan tambah atau tambah di tengah. Lalu kita buatkan juga link listnya, saya namakan B. Ingat penulisan link list seperti ini, penulisan pembuatan objek maksud saya. Ada nama kelasnya, nama objek, new, lalu nama kelasnya lagi. Ini bisa isi parameter atau enggak tergantung kebutuhan. Ini perulangan, jadi jika dia masih lebih kecil dari 9, maka dia akan ulang terus menunya keluar. Jika 9 berarti kan saya buatkan di sini 9 itu keluar, maka dia akan selesai keluar. Kita balik ke link list sebentar. Tadi di bagian lihat ada sedikit kesalahan. Tadi sini saya buatkan next isi, semua saya buatkan isi. Ini nggak sengaja keganti pas mau ganti next, keluarkan node menjadi next node-nya. Selanjutnya juga ada perubahan sedikit di perulangannya. Nah, di sini ini kita gunakan I sama dengan 1 dan P-1. Jadi tujuan keluar tengah itu kan misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita ingin mengeluarkan angka 4. Jadi 1, 2, 3, 5. Maka kita akan melakukan perulangan sampai ketemu angka sebelum 4. 1, 2, 3. Makanya P-1 sini. Lalu kita salin ini semua ke variabel Z. Lalu kita pindahkan lalu kita hubungkan yang 3 ini ke 5, jadi 4 ini seolah-olah tidak ada. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ini next dari gunanya buat dari 1 ke 2 sampai ke 3 tadi. Lalu Z sama dengan Y not X, maka disalin Z-nya. Jadi Z-nya menyimpan isi alamat dari Y ini, lalu Z tadi sudah next node, berarti Z-nya sudah di 4, lalu dia next lagi, maka dia di 5, lalu dikaitkan dari 3 ke 5. Nah, sekarang kita akan coba jalankan. Namanya tadi menu link list. Oh, sorry, salah nulis. Nah, ini tampilkan menunya. Misalkan kita masukkan data dulu, kita isi 1, kita masukkan lagi 2, dan seterusnya sampai misalkan sampai 4.
Lalu kita coba lihat dengan memilih menu nomor 3 itu lihat data. Nah, tampilkan sesuai dengan seharusnya. Selanjutnya kita coba masukkan data di tengah. Kita gunakan menu nomor 2. Kita memasukkan angka misalkan 5. Kita ingin masukkan setelah data ketiga, jadinya 1, 2, 3, 5, 4. Masukkan, nah terlihat hasilnya di menu nomor 3 untuk lihat data. Nah, 1, 2, 3, 5, 4 sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, lihat data sudah dicoba tadi, lalu kita coba hapus data, maka data terakhir akan hilang. Jadi 1, 2, 3, 5. Kita coba. Nah, ini 1, 2, 3, 5, 4 jadi 1, 2, 3, 5. Selanjutnya yang terakhir kita hapus data di tengah. Kita misalkan menghapus 2 jadinya 1, 3, 5. Kita lihat hasilnya. Nah, 1, 3, 5. Menu-menu ini sebenarnya bisa lebih banyak lagi tergantung kebutuhan. Tinggal kita tambahkan lagi di bagian link listnya bebas ini. Kita mau nambahkan misalkan hapus data. Tadi kan ini kan berdasarkan urutan, kita bisa hapusnya. Kalau berdasarkan isinya juga bisa dibuatkan di tergantung kebutuhan. Itu tinggal mau tambahan ngoding lagi dikit aja. Jadi intinya seperti itu link list. Ada link list berupa kumpulan dari node. Lalu node-node ini bisa kita tambah di belakang atau mau tambah di depan juga bisa dibuat fungsi lain, tambah di tengah, nah, hapus tengah. Nah, kelebihannya adalah tambah di tengah dan hapus tengah yang tidak bisa dilakukan oleh array. Oke, sekian untuk link list. Jika ada pertanyaan silakan tulis komentar dan terima kasih.